efek kejut atau efek perlawanan dari Mas Pram dan Bang Rano ini dianggap juga sepertinya nggak terlalu signifikan tuh adanya Pak Anies? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena UFO, berikut kita akan melihat jawaban dari sosok Anies Baswedan yang mengagetkan Rosi, di mana dalam forum itu Rosi bertanya dalam tanda kutip sedikit jahat dan nakal yang seakan-akan meniadakan peran Pak Anies di dalam kemenangan Pak Pramono dan juga Rano Karno di kontestasi Pilkada Jakarta yang terbaru ini. Nah, bagaimana jawaban Pak Anies Baswedan yang memukau Rosi? Kita dengarkan berikut ini. Ada dua sisi yang bisa memperlihatkan soal sosok Anies ketika mengendorse seseorang. Misalnya untuk Pilkada Jakarta, bahwa memang Pak Anies dibilang memiliki satu pengaruh yang sangat kuat, membuat tidak saja pemilihnya Pak Anies waktu itu untuk bisa memuluskan langkah paslon di DKI Jakarta ini. Tetapi misalnya kalau kita lihat hasil hitung cepat Litbang Kompas Pak Anies, Pak RK Suswono itu 40,02%, Dharma Kun 10,49%, Pramono Rano 49,49%. Efek kejut atau efek perlawanan dari Mas Pram dan Bang Rano ini dianggap juga sepertinya nggak terlalu signifikan tuh adanya Pak Anies? Ada banyak sekali faktor saya rasa. Dan saya ini hanya bagian kecil, Ros, dari sebuah kemenangannya Mas Pram. Yang bekerja di sana luar biasa banyak. Aktivis demokrasi ada di situ, yang kiai, yang ulama, yang rohaniawan, yang relawan, itu semuanya bekerja bersama-sama. Dan sebesar-besarnya dukungan dari kita-kita semua, pada akhirnya kembali pada siapa? Kembali pada figur calonnya. Ya, kita mengiklankan sebuah barang. Pada akhirnya orang nyoba barangnya tuh. Oke, sehebat-hebatnya kita mengiklankan, kalau produknya nggak baik, nggak laku. Jadi kualitas dari Mas Pram sendiri itu menentukan. Kalau itu saya balik pertanyaan Pak Anies, bagaimana misalnya hari ini di hari Kamis ini 28 November ada semacam exit poll dan memperlihatkan misalnya dukungan dari PDIP itu ya tentu paling besar untuk untuk Mas Pram dan Bang Dul gitu. Tetapi juga tidak sampai di atas 80%. Dan ini seperti menguatkan apa yang dikatakan oleh Marwar Sirait. Kita lihat PDIP dan Anies siapa yang lebih kuat begitu. Apakah Pak Anies tidak merasa bahwa PDIP juga harus menerima konsekuensi ditinggal oleh pemilihnya ketika bergabung seorang Anies Baswedan? Kalau yang repot itu kan begini, Ros. Kalau saya mendukung sambil saya bagi sembako, sambil saya perintahkan lurah, camat, sambil saya minta aparat keamanan untuk tolong, ya semuanya nih perintah dari saya, bantuin. Terus saya telepon pelaku-pelaku bisnis. You siapin ya 100.000 sembako, 100.000 sembako. Nah, baru saya masalah. Tapi kalau saya menyampaikannya sebagai sikap moral, sebagai sikap rasional dalam memilih untuk Jakarta yang lebih baik, saya tidak merasa ada masalah di situ. Kalau misalnya kemudian menjadi sebuah pertaruhan, kita lihat siapa yang menang, PDIP dan Anies Baswedan atau Pak Jokowi. Menurut Pak Anies siapa yang menang? Ya kan hasil pollingnya udah ada di situ. Hasil polling apa? Satu, quick count ada. Yang kedua, real count per hari ini sudah 100%. Jadi dari situ sudah jelas bahwa yang menang adalah Pram Rano Karno. Udah jelas tuh. Itulah pemenang pilkada. Anda tidak ingin mengambil panggungnya Pak Pram dan Bang Rano? Sama sekali tidak. Jadi ini bukan tentang PDIP dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Ini adalah tentang pemilihan figur, gubernur, wakil gubernur, dan mereka menjadi figur yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Dan saya bersyukur sekali bahwa ternyata yang saya pilih itu adalah juga yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Tidakkah terlalu dini untuk mengatakan bahwa suara unggul Pramono Rano di
pilkada kemarin itu terlalu dini untuk mengatakan ini pasti satu putaran dan kemenangan itu pada Mas Pram dan Bang Rano? Begini, ketika kita lihat hasil quick count, kemudian hasil real count, lihat apakah ada intervensi tidak di situ. Sejauh ini kita tidak melihat ada intervensi yang serius. Apakah 100% bersih, jujur, adil? Selalu ada masalah. 1-2 pasti ada. Tapi apakah ada usaha yang sistematis untuk memenangkan Pram dan Dul sehingga angka 50,7% itu adalah hasil intervensi? Saya rasa tidak. Nah, kalau itu ada, maka kita boleh curiga terhadap angka. Saya pernah berikan analogi, Ros. Kita sering quick count itu kan seperti ngambil darah ya, ambil sampel darah. Kan diambilnya cuma sedikit, paling 1 ampel gitu. Kemudian diperiksa. Kok percaya itu dengan angka itu? Ya kita yakin. Kenapa? Bahwa itu mencerminkan kondisi tubuh. Karena sebelum diambil darah dia harus puasa dulu semalam. Puasa itulah yang tak ada intervensi. Tapi kalau malamnya nggak puasa, malamnya Cheating. Minum yang manis-manis, belum ya angkanya betul sesuai, tapi tidak menggambarkan kondisi tubuh kita yang sesungguhnya. Nah, kalau menjelang pilpres, menjelang pilkada, itu ada intervensi sembako, ada pemanggilan kepala desa, itu seperti kita mau ngambil darah, kasih minum dulu tuh sebelumnya. Ya betul, angkanya segitu, tapi tidak mencerminkan aspirasi yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks pilkada hari ini di Jakarta nih, Jakarta ini kota yang bisa dibilang jumlah HP-nya lebih banyak daripada jumlah orang dewasa di kota ini. Karena Pak Anies ini mengatakan bahwa sulit sekali untuk bisa berbuat terlalu vulgar curang. Pastilah, pasti. Tapi pertanyaan saya tetap ingin bertanya, kenapa yakin sekali ini pasti satu putaran? Bukankah sangat tipis? Mungkin ya gini, Ros. Karena kita punya pengalaman. Kenapa Rosi kok juga mengkhawatirkan? Ya. Karena kita menyaksikan di banyak tempat berulang-ulang ada intervensi di mana hasil A ternyata jadi B. Ketika sudah ditabulasi ada yang hilang, ada yang pindah. Kan itu cerita, tanya sama teman-teman aktivis di partai, sehingga selalu ada kekhawatiran itu. Nah, karena itulah kemarin Ros, pada saat penghitungan dimulai, saya membuat perintah, instruksi kepada relawan kami, warga kota, warga kawal TPS. Instruksinya apa? Amankan surat suara yang tidak digunakan. Kenapa? Karena angka partisipasinya itu rendah. Kan biasanya tinggi. Ini angka partisipasi rendah, artinya kertas suara yang tidak dipakai itu banyak. Dan bisa digunakan. Persis. Untuk jadi, suara yang siang itu berbeda. juga saya instruksikan kepada semua, mengamankan, memastikan tidak ada penyalahgunaan. Oke. Berbicara Jakarta, lebih khusus berbicara dalam konteks kemenangan Pak Pramono dan juga Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan calon gubernur terpilih, Jakarta tidak bisa dilepaskan dari nama sosok yang memang sangat dicintai, sangat digandrungi oleh rakyat Jakarta itu sendiri, yaitu Anies Baswedan. Banyak yang meragukan sebelum pilkada, termasuk komentar-komentar dari Bung Kodari dan juga Bung Ara terkait dukungan Pak Anies ini kepada Pramono Rano Karno di Jakarta akan justru akan membuat pemilih Bung Pramono dan Rano Karno itu akan beralih ke calon Ridwan Kamil Suswono atau di pasangan lain di dalam pilkada tersebut. Dan itulah terus dinarasikan, bahkan seperti menyepelekan, seperti mengabaikan peran Pak Anies yang tidak punya dampak sama sekali dengan memberikan dukungan kepada Pak Pramono dan juga Rano Karno. Seakan-akan peran Pak Anies itu tidak ada. Tapi faktanya pada akhirnya setelah pilkada usai, semua kaget dan Pramono Rano Karno memenangkan pilkada dalam satu putaran, bahkan mengalahkan Ridwan Kamil Suswono yang
didukung oleh koalisi yang sangat gemuk sekali, Kim Plus, dan termasuk di dalamnya partai presiden saat ini Prabowo Subianto, dan juga dukungan full terang-terangan dari mantan presiden 2 periode Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Nah, itulah yang membuat semua kaget betapa final dan akhirnya membuktikan Pak Anies adalah memang sosok yang sangat berpengaruh di Jakarta. Dukungannya sangat jelas dan nyata, dan itu tidak lahir serta merta, karena selama kepemimpinan Pak Anies dulu 1 periode sebagai gubernur Jakarta memang membawa Jakarta sangat modern, maju, membuat sejumlah terobosan, dan juga memperlakukan rakyat Jakarta itu merasa terhormat, dan sampai-sampai mereka ini seakan-akan tidak pernah merasakan gubernur sebelumnya seperti gubernur yang sikapnya, pelayanannya kepada rakyat Jakarta itu seperti Anies Baswedan. Itulah perbincangan Anies dengan Mbak Rosi tadi kita saksikan, dan pada akhirnya sekali lagi bukti dukungan Pak Anies kepada pasangan Pramono Rano Karno membawa kemenangan 1 putaran di Pilkada Jakarta. Sekian, terima kasih.